Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kirami nubala ahli as-sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Sa'ad ibn Mu'az Tanjung Mutan, yang besar tak saya panggil gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa diliputi rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita untuk mengulang-ulang kaji untuk menguatkan dan mengokohkan akidah kita, karena di situ pokok pangkal kelulusan dan keberhasilan kita, khususnya di saat kita menghembuskan nafas terakhir dan awal masuk ke dunia atau alam yang lain, yaitu alam barzakh. Kita akan ditanya dengan 3 pertanyaan ini, dan lulus di situ adalah sebagai petanda yang menggembirakan bahwa di fase selanjutnya kita akan dipermudahkan. Tapi kalau sempat tak lulus di situ, na'udzubillah, kita akan mendapatkan dan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Oleh sebab itu maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu ini Allah berikan kepada kita dan dapat kita pahami, kemudian Allah kuatkan pula kita untuk mengikuti, yaitu tentang al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan atau 3 pokok utama: mengenali Allah, mengenali agama Islam, dan mengenali Nabi SAW, tentu saja dengan dalil-dalilnya, tidak mengenali dengan mengira-ngira atau merasa-rasa, karena ini masalahnya adalah masalah agama ini bukan agama bikinan, tapi adalah agama keyakinan. Agama kita bukan produk bumi sehingga boleh diotak-atik oleh penduduk bumi, tapi dia adalah produk langit yang merupakan hak prerogatif yang tak bertempat, yang di langit. Jadi kalau produk langit berarti yang buatnya kan itu. Berarti kalau produk langit yang buatnya di langit. Kalau yang produk bumi yang buat di bumi. Masih ingat pelajaran CD dulu lagi? Agama itu bagi 2, agama samawi
Yang kedua agama ardi. Agama samawi memang turun dari atas. Sedangkan agama ardi memang tumbuh di bawah. Mana yang tinggi? Langit pada bumi. Tinggi langit lah. Oleh sebab itu, maka lebih bermutu agama yang turun dari atas daripada agama yang tumbuh dari bawah. Karena yang di atas yang membuatnya pencipta, sedangkan yang di bumi yang membuatnya adalah yang dicipta. Tentu tidak akan sama ciptaan atau perbuatan pencipta dengan perbuatan orang yang dicipta. Oleh itu maka kita mesti belajar. Dari mana kita? Dari sumber ilmu itu sendiri, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab Nabi sendiri tidak tahu apa-apa kecuali dengan ilmu yang diwahyukan itu. Masa kita tanpa wahyu bisa tahu? Nabi tanpa wahyu tidak bisa tahu. Mana hebatnya? Hebat waktu pada Nabi, ya kan? Nabi tanpa wahyu tidak tahu agama ini. Kita tanpa wahyu bisa tahu agama ini, bisa nambah agama ini. Berarti kita lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita sadari bersama Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Tapi kemarin kita belum selesai, baru mulai ya tentang mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan nasabnya, kemudian disebutkan tempat tinggalnya, kemudian berapa umurnya, kapan dilahirkan, dan kapan awal mula diwahyukan kepadanya. Kalau bahasa ilmu sirahnya, kapan mulai jadi nabi dan kapan pula diangkat jadi rasul. Sehingga dari situ para ulama membezakan antara nabi dengan rasul. Nabi adalah yang dapat berita wahyu tapi tak berkewajiban menyampaikan. Sedangkan rasul dapat wahyu tapi wajib menyampaikan. Sebagian membalikkannya. Rasul ya tidak wajib menyampaikan, nabi yang wajib menyampaikan. Ada yang mengatakan kalau nabi tidak bawa syariat baru, sedangkan rasul dengan syariat baru. Tapi yang paling masyhur itu ada yang pertama, yaitu nabi tidak berkewajiban menyampaikan, sedangkan rasul wajib menyampaikan. Nah, nabi kita, nabi atau rasul? Ya dua-duanya. Dia nabi dapat berita, rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, wa nubbi'a, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa nubbi'a bi iqra, diberi berita, atau kalau katanya kata-kata naba itu artinya kan berita. Amma yatasa'alun anin naba'il azim wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Nabbi wa nabbihum, nah kan, dan beritakan kan. Nah, nubbi'a disampaikan kepadanya berita pertama kali, yaitu bi iqra, dengan turunnya iqra. Dengan turun iqra maksudnya adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nah, ketika mendapat itu, Nabi alaihissalatu wassalam belum diwajibkan untuk menyampaikan, sehingga belum ada terjadi perbenturan. Ya, kalau masalahnya kan iqra, membaca, tidak ada masalah, karena membaca itu masuk dalam sesuatu yang dikenali, walaupun kebanyakan orang Arab tidak pandai
tulis baca, tapi bukan tidak ada. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Mereka juga mengakui Allah sebagai Allah, sebagai Tuhan yang paling mulia. Orang Arab jahiliyah pada umumnya mayoritas mengakui Allah sebagai pemilik alam ini, sebagai pencipta. Mereka tidak mengingkari itu. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan itu. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Sudah kita sebutkan dalam pelajaran sebelum ini. Ada enggak orang bernama Abdullah di masa jahiliyah? Ada? Banyak atau sedikit? Banyak yang bernama Abdullah di masa jahiliyah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Cuman di samping hamba Allah ada pula Abdul Uzza. Nah, itulah Abdul Uzza, Abdul Lat. Nah, kalau dalam Islam ada pula Abdul Nabi, Abdul Nabi, Abdul Rasul, hambanya Rasul SAW. Ini wallahu a'lam banyak di kalangan orang-orang yang sufi, mereka menganggap kita ini bisa menjadi hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin di antara orang-orang awam yang tidak berilmu jadi hamba. Jadi mereka dulu di masa jahiliyah ada Abdullah, ada Abdul Uzza, ada Abdul Yaghus. Tahu Yaghus enggak? Lupa lagi. Nah, baca surat Nuh alaihissalam, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Salah satu dari Tuhan yang disembah oleh umat Nabi Nuh dulu, sampai juga ke Arab semua. Abdu Yaghus. Nah, ada pula Abdu Yalil, Abdul Syams, bahkan ada pula Abdul Dar. Abdul Dar hambanya kampung, maksudnya yang dimaksud adalah Makkah. Jadi budaknya Makkah. Nah, tapi yang jelas maksud kita, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tetapi mereka menyampaikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Nah, orang beribadah niat buruk atau niat baik? Dengan niat orang beribadah niat buruk apa niat baik? Niat baik. Niatnya adalah supaya cepat sampai pada Allah Subhanahu wa taala melalui orang dalam. Melalui orang dalam. Akhirnya mereka mengira melalui orang dalam urusan cepat selesai. Akan itu karena mengkiaskan Allah dengan misalnya Pak Bupati, dengan wali kota, dengan gubernur. Jadi kalau nak urusan tanda tangan Pak Gubernur pakai orang dalam, ya tak? Urusan dengan raja melalui para penggawanya, berarti melalui orang dalam, sehingga mereka tak sadar telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ada enggak orang sekarang yang berdoa melalui orang dalam? Banyak ya? Ada. Alasannya tadilah, menyebut orang yang dikenal baik oleh gubernur pasti akan mempercepat urusan. Menyebut orang yang disegani oleh Pak Presiden mencepatkan keluar HGU. Misalnya. Jadi ini alasan itu juga dipakai orang jahiliyah dulu. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang itu. Mereka jelas makhluk, cuman mereka orang dalam. Orang dalam membuat urusan cepat selesai. Nah, itu yang dijadikan juga alasan sekarang tawassul yang terlarang itu. Tawassul yang non sunnah itu. Jadi bilang bid'ah, marah orang Pak. Tidak boleh dibilang bid'ah.
Jadi kita paksa pakai non sunnah, sama dengan muslim non muslim. Jadi pribumi non pribumi. Pakai non tidak masalah. Jelas, yaitu tawassul yang non sunnah tadi, yaitu dengan memakai orang dalam yang sudah meninggal dunia. Itu makanya lahirlah kuburan keramat. Dulu Nabi melarang di awal Islam ziarah kubur, karena orang jahiliyah biasa dengan kuburan keramat. Maka dilarang di awal Islam ziarah kubur. Jarang Islam ziarah kubur. Sekarang orang nak menghidupkan lagi ziarah kubur untuk mendapatkan keramat tadi, untuk tabarruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selamatkan umat Islam dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti ini. Itulah perlu belajar al-usul ats-tsalasah. Dan tidak sedikit di luar sana orang jangan membagi-bagi tauhid. Usul salasa itu berbahaya. Memang berbahaya bagi pelaku non sunnah. Bagi tauhid yang dibangun di atas non sunnah memang berbahaya. Apa sebab? Nanti PAD dari kuburan keramat akan hilang. Tentu PAD-nya Bang ya. Pendapatan asli dayan. Setuanya PAD. Pendapatan asli dayan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat memang sebab dengan usul salasa ini atau dengan tauhid, ya dengan tauhid yang disampaikan sesuai dengan Alkitab was sunnah akan menghapus itu, sebagaimana dulu Nabi menghapus dari orang-orang jahiliyah dulu. Makanya di awal Islam dilarang ziarah kubur. Apa sebab? Mereka baru saja mengkeramatkan kuburan-kuburan orang saleh. Jadi takut nanti rusak akidah. Tapi setelah kokoh baru Nabi izinkan. Nah, andainya sekarang kalau ada orang mana tuh pergi ke kuburan Sunan Kudus misalnya. Apa itu? Nak lagi gota mahe, gota buah. Ya, kalau nak naik ekonomi ke Sunan Kudus kabar. Ya, kalau nak lebih pendidikan maju ke Sunan Ampelnya. Kalau narbek jodoh, kemana? Ke Buang Jabal Rahmah. Makanya banyak suwe-suwe di Jabal Rahmah itu. Tak sekadar lah. Pokoknya banyak memang tulisan bahasa Wawa, bahasa Indonesia. Itu betulin Dasman dan Dasmi misalnya kan. Menoken situ namur, tali jadi nang tanda daben. Jadi pokoknya nama-nama di kampung-kampung situ kadang ke dalam kertas dan lemparkan ke situ. Berbagai keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, hanya perkiraan. Mereka niatnya baik. Saya tidak pungkiri niatnya pasti baik, cuman salah jalan. Dulu orang-orang jahiliyah juga niat baik tapi salah jalan. Siapa yang menunjukkan? Nabi SAW. Bila Nabi bisa menunjukkan? Setelah Allah beri ilmu yang diturunkan. Kalau semasa beliau masih belum dapat wahyu, beliau tidak bisa, tidak punya. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum diturunkan Al-Quran itu Nabi tidak punya ilmu tentang Alkitab dan tidak pula tahu tentang keimanan. Bukan Nabi tidak tahu Allah tidak ada, bukan. Tapi bagaimana beriman kepada Allah seperti yang Allah inginkan. Apa sebab? Sebab tidak ada lagi ulama di masa itu. Tidak ada lagi ulama. Yang ada adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Jadi orang-orang ya beragama modelnya, tetapi sesuai dengan
yang diwarisi dari nenek moyang tanpa ada saringan. Ini warisannya sahih atau tidak, berdasarnya ilmu atau bukan, atau hanya sekedar buat-buatan. Tidak ada lagi, karena yang bisa itu hanya ulama. Maka Nabi SAW tidak ada tempat untuk belajar itu, karena antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1200 tahun. 1200 tahun. Sekasuanto kan? Moro. 1200 tahun. Jadi makanya tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan dasar ilmu. Nah, kapan baru? Setelah wa nubbi'a bi Iqra. Diangkat jadi nabi dengan turunnya Iqra. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama menyebutkan setiap nabi itu setiap rasul itu mesti nabi, tetapi setiap nabi itu rasul. Jadi setiap rasul itu nabi, dan tidak setiap nabi itu rasul. Nah, wa ursila bil muddatsir, yaitu diangkat jadi rasul dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, subhan wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sekarang tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha. Sudah mulai, kalau sudah qum fa'anzir, ketika turun ayat itu, Nabi SAW dapat kewajiban menyampaikannya. Nah, kalau sudah berkewajiban menyampaikan, maka disitulah akan terjadi perbenturan. Karena apa? Nabi mesti sampaikan seperti yang diturunkan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan dari Rabbmu. Nah, jadi yang disampaikan bukan yang diinginkan oleh masyarakat, bukan yang diinginkan oleh masyarakat, tapi yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalimat qum fa'anzir, kaum muslimin, ya kan dakwah Nabi itu kan, Nabi ketika nyuruh berdakwah selalu mengatakan basyir wala tunaffiru, ya, berikan berita yang menggembirakan dan jangan membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan mempersulit. Tetapi ketika dia disuruh diangkat jadi rasul, awal lagi sudah dimulai dengan qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Kalau peringatan, apa makna itu, Pak? Kalau peringatan berarti ada yang kalau di kantor waktu tugas dapat surat cinta namanya SP. Dia apa dapat SP? Ada pelanggaran. Kira-kira tuan-tuan dapat SP menyenangkan atau menyegalkan? Dapat SP, dapat peringatan, menyenangkan atau memusingkan? Iya, pasti tidak menyenangkan. Berarti dari situ orang-orang Quraisy paham bahwa Nabi ini akan merubah keadaan. Karena disuruh memberi peringatan. Makanya setelah dapat
ayat ini dan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri berita apa, peringatkan keluargamu yang terdekat. Nabi SAW mengumpulkan para keluarganya. Dia panggil secara umum, kolektif, dan panggil secara khusus, pribadi per pribadi, sampai dia menyebut ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad. Dia tidak sebut putri Rasulullah. Kenapa? Tidak bisa jawab. Tidak dibilangnya Fatimah binta Rasulillah, tapi ya Fatimah binta Muhammad. Kenapa bintu Muhammad dia bilang? Bahwa jabatan Nabi sebagai Rasul tidak pindah ke anak tu. Jadi kalau sempat anaknya tak beriman, tidak ada guna ayah jadi. Paham tak? Kalau kita kan tak, kalau ayah kiai, anak jadi gus. Walaupun puangai tak apa-apa. Ya. Yang penting asal kiai ayah pasti seolah-olah ada penitis apa titisan ya. Ilmu tu menitis dari ayah ke anak sampai ke cucu, 7 keturunan pula. Oh ini nasabnya dengan Kiai Dasman ini misal. Nah, makanya Nabi katakan ya Fatimah binta Muhammad, bukan Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab andainya Fatimah tak mengikut ayahnya, tak berguna kedekatan nasabnya. Nabi yang bilang man batta'a bihi nasabu lam yusri' bihi man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak bisa mempercepat. Maka kalau ada hari ini orang kan perang nasab pula sekarang ya, antara para habaib. Kalau antum menyalahkan Habib lebih daripada menyalahkan Rasul, Masya Allah. Lebih ya, mengikut apa Habib walaupun salah lebih baik daripada 70 orang ulama besar, daripada ulama wali. Di mana ini kau dongeng-dongeng semua kaum muslimin muslimat. Kalau itu Abu Lahab lebih berhak dapat itu. Abu Lahab lebih dekat nasabnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasab itu tidak berguna. Anak Nabi Nuh tidak berguna nasabnya sebagai anak seorang rasul. Istrinya, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ayah Nabi Ibrahim, tidak berguna. Makanya di hari kiamat nanti dipertemukan antara Ibrahim alaihissalam dengan Azar, ayahnya. Ada yang bilang pamannya, yang jelas dalam Al-Quran bahasanya abu, bapaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, subhanallah, tidak bisa Ibrahim berbuat apa-apa untuk membela ayahnya. Demikian juga Nabi alaihissalam tidak bisa membela ayahnya. Allah musta'an. Ala kulli hal, nasab kalau tidak dengan iman tidak berguna. Nah, siapapun yang keturunan Nabi alaihissalam wajib untuk semakin dekat dengan Nabi alaihissalam ajarannya, bukan nasabnya saja. Sebab kalau sudah nasabnya senasab dengan Nabi, kemudian mengikut sunnah seperti yang diajarkan Nabi, dia punya 2 hak atas kita. Hak sebagai nasab Nabi alaihissalam dan hak sebagai seorang muslim. Al-muslim akhul muslim. Ma'asyiral kiram, ada Nabi, ini yang diwasiatkan Nabi kepada kita, yaitu orang-orang yang setia mengikuti agama dari alul bait. Alhamdulillah guru-guru kami di Madinah banyak yang keturunan Nabi SAW, tapi tidak menjadikannya alat eksploitasi. Ya, tidak mau dicium tangan lah, ya, tidak mau apalagi salam benda. Beliau tidak memanfaatkan. Saya kenal dengan beberapa pejabat yang bertugas juga ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau dipanggil Habib.
Tidak mau dipanggil Habib dengan gelar itu, karena gelar itu sudah identik dengan pemanfaatan. Ya, sebagiannya menjadikan itu seolah-olah jadi terah istimewa yang tidak mungkin salah dalam beragama. Padahal kadang-kadang tidak nuntut ilmu tapi tiba-tiba jadi Habib dan jadi punya karamah pula. Punya karamah. Tidak. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi qum fa'anzir. Qum fa'anzir ini adalah awal Nabi SAW diangkat menjadi Rasul setelah terputus wahyu cukup lama. Ya, berapa lama terputus wahyu dari Nabi SAW? Setelah turun Iqra, wahyu terputus sampai Nabi SAW. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Masuk waktu? Kita azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Hayya 'alas shalah. la haula Hayya 'alas shalah. la haula Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa la asyhadu Allahu rabbana wassalatu wassalam.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terputus wahyu, setelah turun Iqra tadi terputus wahyu cukup lama, tapi tidak disebutkan berapa lamanya, sehingga ulama dalam masalah ini terjadi khilaf menentukan. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang hampir 2 tahun, ada yang bilang 15 hari, ada yang bilang selain itu. Artinya, tapi yang jelas setelah Iqra itu lama tidak turun wahyu. Lama tidak turun wahyu, sehingga Nabi alaihissalatu wassalam ya merasa merasa mulai dihantui kebimbangan gitu. Bimbang. Nah, sampai suatu hari ketika Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sedang berjalan di Mekah, tiba-tiba datang Jibril, ya, antara langit dan bumi, duduk di atas kursi. Nabi ketakutan sehingga kembali kepada keluarganya. Zammiluni, zammiluni, minta diselimuti seperti kejadian pertama dulu. Takut dia kan? Maka Allah turunkan surat Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Naam. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Nah, sejak itu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam selalu tak berhenti berdakwah. Dan tadi sudah kita katakan dimulai dengan fa'anzir. Nah, Nabi mengumpulkan para keluarganya, keluarga dekatnya, sampai disebut ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, ya fulan, sampai dia sebut ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsaki fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah, selamatkan dirimu, ayah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkanmu dari azab Allah Taala. Nah, disitulah orang-orang Quraisy paham bahwasanya Muhammad SAW akan merubah-rubah yang ada. Buktinya Abu Lahab langsung marah besar sampai dia mengatakan tabban laka. Bagaimana tabban? Celaka kamu, alihadza jama'tana. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Ya, maka Allah balas langsung tabbat yada Abi Lahab. Wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam tadi Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan kepadanya surat Al-Mudaththir. Nanti akan diulang kembali oleh Syekh dalil-dalil dalam ketika menyebutkan dalilnya. Wa baladuhu Makkah. Kampungnya aslinya adalah di Makkah. Beliau dilahirkan di Syi'bi Ali, dilahirkan di Syi'bi Ali di Makkah. Kalau dekat Masjidil Haram dulu ada Maktabatu Al-Haram. Nah, kalau orang-orang sufi marah besar dia kenapa tempat itu tidak dikultuskan dan dikeramatkan. Ya, kalau sempat pula dibuat situ dia lebih banyak orang tawaf situ di Ka'bah. Apalagi sekarang kan ada pembatasan pula tawaf di Sahan itu, karena kalau kalau tidak diatur demikian rupa orang sangat ramai, sehingga yang sedang umrah akan mungkin dia yang seharusnya diutamakan, tapi karena ramai orang tawaf, nanti yang tidak umrah nanti akan mendominasi tempat yang kalau namanya Sahan itu, piringan itu yang dekat Ka'bah itu, betul nggak jawab ya? Sahan namanya, itu piringan itu. Sekarang kan bagi yang umroh saja yang boleh masuk ke situ. Bagi yang
umrah. Sedangkan yang berpakaian biasa, yang tidak ihram itu silakan tawaf di lantai 2 atau lantai 1, lantai 3 sampai lantai 4. Boleh tawaf semuanya untuk memberikan laluan kepada orang yang sedang umrah. Sebab orang umrah ini kan kadang-kadang ada yang datang dari arah mana, dari Irak, ya kan, ada yang datang dari Syam, ada yang datang dari Indonesia. Nah, nanti bersempit-sempit mereka yang seharusnya dapat kesempatan dekat, akhirnya terpaksa tawaf di lantai 2. Itu kan lebih lebih memberatkan mereka. Maka diatur oleh pemerintah di sana untuk ihram, untuk yang ihram dibolehkan masuk ke dalam. Tapi kalau bagi yang ingin tawaf yang bukan ihram, silahkan tawaf di tempat atau yang di atas. Karena apa, memang kalau di atas itu lonjan deh bang, ya lonjan deh. Tapi kalau dokek itu kan sewantonya. Tapi kalau semuanya situ tuparwa akan jadi lama juga, akan jadi lama, dengan sering terjadi berhimpit-himpitan, berdesak-desakan di situ. Itu pun sudah dibatasi juga masih berdesak-desakan, apalagi kalau tidak batasi. Tujuannya adalah untuk memberikan laluan bagi orang yang sedang ihram. Nah, karena orang yang berpakaian biasa kan lebih leluasa dibanding orang berpakaian ihram. Bayangnya bang, kadang-kadang susukan terselusui kan, iya. Dan nikop dan selendang kan 10 kali beki-beki kan, bo 10 langkah anak nyelusui deh, lebih susah. Tapi orang yang pakaian biasa lebih leluasa. Oleh sebab itu dibatasi. Nah, kalau sempat seperti itu di kuburan Nabi itu dibuat lo kubah di situ, ndela tahu siko law anangnya sitan payah calah di siko samonya kan itu. Allah musta'an. Ya dulu Allah musta'an. Jadi memang sebelum lahirnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di Jazirah Arab dah mulai banyak kuburan keramat. Bukan kuburan keramat, kayu keramat pun ada. Iya, kayu. Ya, jadi kami kemarin Anda 15 tahun di Madinah tidak pernah sampai ke Bani Sa'ad sampai Nabi nyusu tu. Pas dosa mau tang pe umrah kan mesti sampai ke Kian Binyi. Kalau tidak usah umrah deh. Umur 6 tahun waktu itu nyampe kan. Apa tahu asal sakit-sakitnya pengen kena jauh sana. Anaknya pelajaran sirahnya, belajar sirah di sekolah. Tentu Nabi menyusu di Halimah As-Sa'diyah. Di mana Badia Bani Sa'dun jauh, nak cak jauh pokok apa ini. Akhirnya baca dapat. Cuman memang di situ sono kan potensi wisata kan sumber ada. Nah, tapi orang sana kalau membuat rusak agama biarlah tidak ada PAD. Rupanya kenapa tidak dibuat? Kami tanya ke orang di sana. Sebab ketika dibuat petunjuk jalan, pelakat pamflet tempat-tempat di sini, misalnya dulu Nabi di bedah dadanya. Dulu sebelum dirahasiakan, sebelum dibuang itu, banyak orang datang ke kian pai meidu kayu tu. Ya, mau sok-sok kayu. Awak dah kusuk-kusuk ada kayu kusuk ada. Nah, kalau banyak lo kulit kayu ngelokak deh, dia bawa pulang lagi. Nah, Allah musta'an. Tampik Nabi nombor kuala kambing dulu di Bani Sa'ad. Itu ambil lo dabu situ kayu tanah situ lah kucung lah. Atau mandilah ya zam-zam. Macam-macam aja. Jadi daripada merusak akidah umat, maka pemerintah meniadakan situs itu. Moncak-moncak lah orang sufi. Karena memang opo je keramat sakti kalau di kita mencak-mencak, menghilangkan situs-situs sejarah. Situs sejarah tak akan hilang. Kalau situs sejarah tidak akan hilang. Cuman kalaupun hilang situsnya, orang tak akan melupakannya. Tapi kalau akidah yang hilang, itu yang berbahaya. Akidah yang hilang berbahaya. Akhirnya nanti jadi destinasi wisata.
memaksakan diri pergi jauh, bukan untuk bahkan meninggalkan Masjidil Haram yang lebih utama. Oleh sebab itu maka ditiadakan. Ya, ambonya 5 tahun saya tak sampai tu gede anak itu sampai tadinya. Tu gede anaknya suruh guru apa nombor belajar di guru tu cinannya nengok. Sampai tu sosial 2 kali. Ya, lama lintil-lintil situ ndak je main tu lah, ndak ada tondo sekali je lah. Akhirnya bertanya lah. Asiko tu dulunya. Coba nak buat merek. Deh. Sandak mah merek di ceyo dia nak ngonya. Apa lagi lah? Labah merek. Nak labah merek. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu untuk menjaga akidah maka hal-hal yang membuat orang beribadah tanpa dasar dihilangkan atau kalaupun tidak dihilangkan tapi dilarang untuk melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Tentu orang biasa non membuat ritual seperti itu merasa terganggu. Ya. Kan terganggunya jangan kan ditagang, disabuinya dah boleh apalagi ditagang. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini pentingnya kita belajar akidah yang benar tadi. Walaupun fitnah banyak, itu akidahnya bisa jadi trinitas dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Tidak apa-apa. Asal antum kenal dengan agama antum, apapun kata orang tak akan mengganggu kita. Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa baladu Makkah, negerinya adalah di Mekah. Kita sudah ceritakan bagaimana Nabi SAW sedih meninggalkan kota Mekah ketika hijrah. Wa hajara ila Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah ini adalah syariat dari Allah SWT. Nabi tak serta-merta hijrah, tidak, kecuali setelah menunggu izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ba'athahu Allah bin nazarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Nabi SAW diutus Allah untuk mengingatkan dari syirik dan mendakwahkan kepada tauhid. Ini inti dakwah Nabi SAW. Ini inti dakwah dari Nabi SAW. Karena yang merusak agama orang-orang jahiliyah adalah syirik itu sendiri. Jadi yang merusak dulu agama umat Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus, syirik itu juga. Dan subhanallah, sebab syirik itu rata-rata adalah sama, yaitu mengkultuskan hamba. Coba tuh lihat agama selain Islam syirik. Kenapa mereka jatuh syirik? Karena mengkultuskan hamba, makhluk. Coba agama mochi di luar Islam. Agama Yahudi. Apa dia syirik? Karena mengkultuskan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Agama Sinto misalnya. Sawi ndak nawu sikola. Agama Sinto. Syirik apa tidak? Dia apa dia syirik? Mengkultuskan makhluk. Apa itu? Matai. Kan ya? Agama Konghucu. Syirik enggak? Kenapa syirik? Mengkultuskan makhluk. Siapa yang kultuskan? Pekong. Itu bocor apa itulah. Dan seterusnya. Carilah agama yang syirik mesti karena kultus. Yang dikultuskan orang yang berserba kekurangan atau yang punya kelebihan? Ya Syekh, Uzair Nabi, kelebihan. Nabi Isa Nabi, banyak punya kelebihan. Kok apa tadi?
apa tadi toh pekong tadi, itu di versi mereka orang baik, orang saleh. Iya tak? Ya saya. Yang dikultuskan itu orang bongak atau dia cadia? Orang punya kelebihan atau orang punya kekurangan? Pasti punya kelebihan. Tidak mungkin sembarangan dikultuskan, pasti karena punya kelebihan. Ada gambar uang di rumah makan tuh ya. Kan banyak gambar rumah makan tuh. Untuk apa? Untuk apa? Pelaris. Hah? Sapu namanya sapu ilebangi orang kawa kenang. Aberangku sejarahnya. Beliau itu dulu suka beri makan orang. Seorang yang dermawan. Orang yang dermawan. Sehingga dianggap sebagai seorang wali. Seorang wali. Itu juga dulu orang Quraisy, maka Lata itu dulu kojo di musim haji yalutus sawiq. Ini yang mengadon selalu, saking banyaknya ini mengadon. Ni Pak ya pono bahasa apa dipakai le? Buat kue apa nama? Ndak pernah makan canai. Tu bawa tu bet. Ni apa nama? Madu. Tu mengadon nama kan? Itu nama kana yalutus sawiq. Dibagikan ke jemaah asal dia minta, apa namanya, tanpa diminta dia siapkan, sehingga disebut dengan Lata. Orang saleh itu tidak, orang saleh akhirnya dikultuskan. Nah, dan sepanjang masa orang cenderung untuk mengkultuskan orang berkelebihan, dermawan, orang yang rajin beribadah, akhirnya dianggap sebagai orang, itu tadi orang dalam. Dianggap sebagai wali yang punya karamah. Ditambah lagi orang yang kurang memahami agama dikerjain sama syaitan. Dan tiap lalu di depan kuburan Kiai Dasman tu ya, lombu atin sekali, mantap. Nah lah, siapa pemongi tang rumah tadinya, tiba situ langsung lombu atin masuk subuhatnya dapat ilmu lah. Kan ya, pas rumah tadi dia buambu, di pakai buah api, dia setan lama dodor. Sampai situ nak le, ada jalan lain untuk nyosek ninya, sabun. Disiram jahe situ lampu salju tidak kalau sampai kaki adanya. Kamu saja nak bangi aja ke kuburan lampu hati. Itulah syaitan. Asidu jalan dalam kalam, tiba-tiba turun api, cahaya di hati. Nah, terus cahaya di hati. Mana nak berilmu, betunya Assalamualaikum, ya kan? Waalaikumsalam. Dan gua nak abang dan Tuhan. Terbayang gua juga tinggal ngaji di surau dulu. Tuhan tu kan hijabnya cahaya, nur, cahaya. Tengoklah ke ianya. Tak boleh tengok Tuhan, tak boleh nampak dia. Asal lo kan Tuhan tak bisa disaksikan. Kalau gitu abang jadi rasulnya ni. Ada mau wahyu deh, kosan wangsit tu ni temur dah wahyu. Soagilah jadi nabi baru langsung boleh. Ya, masalahnya mudah sekali kontrol. Ya, itu pernah terjadi seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, di Indonesia itu banyak kisah palsu yang dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena dianggap sebagai wali ghaus. Nah, yang ada 4 wali kutub di dunia. Salah satu Syekh Abdul Qadir. Jadi inyo bisanya menggoyang-goyang dunia. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika beliau berjalan di padang Sahara sendirian malam-malam, turun cahaya dari atas. Ya.
Tiba-tiba dari cahaya ada yang berbicara, ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk fastami' lima yuha ilaik. Saya adalah Rabbmu, dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kalau sampai Pak Kadir sebaiknya langsung jadi Rasul. Untung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berilmu, ya, orang-orang yang berilmu dan sunnah. Akhirnya dia bilang, kazabta ya adu Allah, kamu pembohong wahai musuh Allah. Apa tentu dia musuh Allah? Saja pertama yang punya mukjizat Allah berbicara langsung kepadanya di dunia hanya Nabi Musa alaihissalam. Ikut tiba-tiba lawak bila pada Nabi Musa. Musa pakai muqaddimah, la ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa pakai munajat dulu 40 malam. Ikut tiba-tiba langsung dia ke pakai Nabi Musa pakai muqaddimah dulu, ini enggak pakai muqaddimah, langsung ke isi wang jadi rasulnya. Tentu tambah yakin Syekh Abdul Qadir iko syaitan. Tapi kalau yang ngajinya cik sampai nur aja kajinya, apalagi kalau ngaji Nur Muhammad. Itulah senang jadi rasul daerahnya. Makanya Syekh Abdul Qadir bilang, kazabta ya adu Allah, kamu pembohong wahai musuh Allah. Abu ghalat baha-baha. Adalah Allah Ta'ala ghalat baha-bahanya kan. Ya tiah. Wa'ang hebat Abdul Qadirnya. Sudah banyak syekh yang saya sesatkan dengan cara seperti ini. Jadi syekh yang disesatkan oleh syaitan. Apa sebab? Syekhnya tidak berilmu, tapi ahli ibadah. Makanya syaitan ke ahli ibadah tidak takut orang. Nya ibadah kau sanang wanyanya. Makanya yang kodok dibubarkan uang kajian ilmu atau kajian zikir. Zikir ada bubarkan? Jangan. Walaupun zikir sosek payah bubar gitu. Lejole-jole sosek zikir gitu payah bubarkan. Tapi kalau ngaji sebanyak-banyaknya syaitan kan banyak syaitan yang nak membubarkan. Apa sebab? Sebab ilmu itu menjadi benteng kokoh bagi orang yang menuntutnya, tidak mudah disesatkan. Kalau syekh yang rajin beribadah tanpa ilmu, sesenang-senang menyesatkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih sering terpukau oleh penampilanlah syekh, ya kan? Maka pola pandailah nangi-nangi dulu kan, ya, dengan micang sewanto lah wasul aja Nabi ge, masya Allah, senang tianya, ya sih. Dulu dah di pondok sabut kan kalau nak wasul aja jin ustaz dia baca surat al-jinnya, tiba dia nak baca tak dia masuk, tak mangku ilmu dia dah, kawan dia masuk je man. Ya, kawan-kawan baca surat jin tiba jin kayaknya. Awak baca surat jin dah amur taman ora tak agak. Tak ada bonto lain nak sampai ke awak ke kata nak. Kawan ni macam-macam aku bisa jual surah Rasulullah ni. Awak di raudhah awak baca hadis sampai tamat Sunan An-Nasa'i di situ di share. Ndak ya Allah ada timbul-timbul Nabi lah. Jangan mencium lutut lah. Saya ucapkan salam jadilah. Dengarkan, Allah musta'an. Kalau dia nak baduto kan paling senang, dan lebih dipercaya sana kan di situ duduk. Pahamnya? Di situ kuburan Nabi itu di rumah Aisyah, siko tu duduk. Baca hadis. Ya kadang siko, kadang sitan ya. Pokok di raudhah. Ya di zaman kami itu raudhah masih tidak contoh kini. Kini lah pakai kartu pas lah masuk kan. Kini lah pakai komputer masuk, Pak, sekali bisa masuk doang kayaknya. Nah, Allah musta'an. Kalau kami dulu bisa lolok di situ. Alhamdulillah. Ada dia, ndak lebih puan cami-cang cene ko dak abu. Ndak kalau Nabi tiba nak sawanto lalu situ langsung kalau Allah musta'an. Jadi nampak bono baduto, nampak bono
Waduh tuh, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib. Kemudian ini kan kita lanjutkan nanti aja, insyaallah taala. Nanti akan disebutkan, kan Syekh berjanji mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi dengan dalil-dalil. Nanti akan disebutkannya dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sajoliko bisa jo kalau jadi coba kita lihat gini yang selesai kita dari awal sampai akhir. Nah, Syekh mengambil dalil dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Pakai belok-belok atau lui-lui? Lui-lui. Nah, tapi bagi orang yang sakit tetap mengatakan ini tidak lurus. Apa sebabnya? Biasa kan bengkok. Biasa nengok nan kalam, nan kabu, nan taang jadi kalam. Jadi nan salah Syekh atau yang nambah maju. Ini kadang sebagian besar tak baca ya, itu masalah. Nango de uang, namun nango tak paham baca. Allah musta'an. Ala kulli hal. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu memang milik Allah semata. Tapi yang jelas ketika kita dapat jangan dilepas. Jangan dilepas. Bahwasanya Nabi alaihissalam tak mendapatkan atau tidak mengetahui kecuali dengan diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi disuruh istiqamah seperti yang diperintahkan Allah, bukan seperti yang dia inginkan sendiri. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk istiqamah seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Siap-siap jawaban lama. Yalah losim. Ya kalau tanya lama selesainya. Elok jangan tanya. Sudah ikut tanya dulu. Lah sudah mau tanya. Baik, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.